Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam Pagi, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke. Hari ini kita akan bahas di bab 1 ya. Kita lihat minggu pertama. Ya, mungkin teman-teman yang sudah ikut Metopel ya, alhamdulillah. Kalau belum ya nggak apa-apa, sambil mengikuti. Kalau benar-benar baru jalan hari ini juga tidak masalah ya. Nah, di sini saya mau cerita dulu nih ya, teman-teman nanti kan bisa disesuaikan nanti sama topiknya yang ada di KKI ya. Misalkan ada yang di e-health atau di UMKM atau di Bade atau dimanapun, nanti bisa disesuaikan. Oke. Tools yang teman-teman nanti pakai ya, install yang biasanya saya install itu adalah Mendeley, kemudian adalah Publish or Perish. Kalau Publish or Perish itu sebentar, sebentar. Kalau saya buka Chrome, terlihat ya. Teman-teman bisa ambil Publish or Perish, ini bisa di-download dulu ya. Untuk cara pakai Publish or Perish juga ada videonya, nanti saya akan kasihkan. Cuma ini kita tunjukkan dulu. Publish or Perish. Ini silahkan teman-teman unduh. Saya agak lupa mana ya di download ya. Download installation and instruction ini ya, diklik. Ya, kemudian tinggal download ini ya. Nah, masalahnya kayak gini, untuk download Publish or Perish ini hanya bisa dipakai untuk Windows, untuk Linux sama macOS kayaknya tidak ada ya. Saya agak kurang tahu nih, cuma yang ada di sini. Oke. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa install namanya Force Viewer ya. Force Viewer di sini. Oke, teman-teman bisa tinggal download. Nanti kita akan untuk video pembahasan ini juga sudah ada, nanti akan teman-teman masukkan. Cuman saya di sini akan membahas yang atau nanti Force Viewer sama Publish or Perish nanti kita bisa masukin agak sebentar ya, karena kita nggak lama-lama nih, karena jam 11 ada rapat lagi. Oke. Ada Force Viewer, silakan diunduh. Kemudian yang kita pakai cuma 3 ya untuk yang tools yang instalasi. Oke. Ya, sebelumnya kita ada tools web base ya. Untuk PPT ini nanti akan saya share mungkin di drive mahasiswa ya, Mas Hasan ya, biar nanti teman-teman bisa tinggal ngambil. Nah, yang kita pakai, kalau saya pakai itu yang pertama insightful.xyz. Kemudian kalau teman-teman masih mau nyari topik pakai search .carrot ini ya, ini bagus. Kemudian ada Research Rabbit App, ini penyiaran paper. Kemudian Open Knowledge Map juga insightful, Connected Paper juga bisa buat graph. Iris AI buat literature view. Ya, Iris AI yang teman-teman kalau misalkan mau buat bab 2 itu bisa pakai ini. Saya pribadi juga mulai pakai ya. Jadi kita masih belajar bareng-bareng istilahnya. Kemudian App Lead Map juga seperti insightful. Jadi Pak, yang dipakai mana? Kalau saya pribadi saya lebih pakai Connected Papers, Open Knowledge Map, sama insightful. Saya lagi mau belajar yang ini. Tapi teman-teman nggak masalah untuk ditambah yang lain. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah diajari di ini ya, di metode penelitian tentang literature review dan defense. Jadi penelitian kita mana nih? Kalau di KKI kita ada beberapa yang kualitatif ya, tapi sebagian besar kita kuantitatif nih. Nah, pengertiannya kualitatif apa teman-teman? Itu kayak survei, observasi, wawancara. Nah, masalahnya teman-teman sampai di UTS nanti kita nggak ada survei, wawancara sama ini ya. Jadi teman-teman makanya kuantitatif. Jadi datanya versi kuantitatif. Pak, kalau kemarin kita masih belum dikasih dataset gimana? Ya nanti tunggu dulu. Untuk dataset nanti akan kita bagi satu-satu. Ya memang ada beberapa yang belum terkumpul datasetnya, teman-teman tinggal dicoba. Oke, riset tab-nya. Jadi penelitian tipe riset itu ada kuantitatif. Tujuannya itu untuk mempelajari relasi ya, sebab akibat. Desainnya ada diawali dari ini ya, studi awal, studi yang sudah ada. Kemudian kita pakainya deduktif ya, atau kita membuatnya tes teori. Kemudian hanya menjalankan teori, misalkan pengembangan aplikasi berbasis RAD ternyata bisa dipakai seperti itu. Kemudian toolsnya kita sudah pakai alat-alat ya yang dipakai. Kemudian sampelnya kita gunakan large sample, jadi sampelnya besar. Analisisnya kita pakai statistical analysis dan numeric data. Jadi teman-teman nanti bisa pakai analisis statistik ya, misalkan nanti teman-teman pakai Python dan lain-lain. Untuk kualitatif ya, untuk melihat fenomena seperti itu. Kemudian desainnya itu fleksibel
kemudian berjalan sering waktu, approach-nya induktif, mungkin bisa membuat teori. Nah, teman-teman nanti misalkan lihat, saya observasi wawancara, kok kayak gini ya, jangan-jangan gara-gara ini maka menjadi seperti ini. Nah, itu namanya generate teori. Kemudian tools itu peneliti ini menggunakan primary data collection tool. Primary data apa? Tadi ya, observasi, wawancara, kuesioner. Kalau literatur studi, kayak baca buku dan lain-lain, itu namanya data sekunder seperti itu. Kemudian sampelnya dipakai small sample. Lupa kok small sample ya, karena kan wawancara, kuesioner, FGD, lain-lain itu kita nggak mungkin ngambil satu kabupaten kan. Mungkin kita hanya bisa ngambilnya maksimal mungkin 20 sampai 100 orang. Kemudian analisanya adalah deskriptif, naratif, dan interpretasi. Untuk ini nanti yang kualitatif nanti mungkin akan diajari sama dari timnya TB ya, dari Pak Edi Kusuma itu di Fakultas Kesehatan, dia lebih sering pakai kualitatif, nanti akan diajari. Kemudian riset paper yang lawan review paper. Teman-teman berarti kita kan buat KKI, laporan KKI-nya apa? Laporan KKI-nya kita itu bentuknya kayak laporan riset seperti itu. Nah, tapi teman-teman juga boleh membuat review paper ya, review paper yang kalau teman-teman yang di review paper. Jadi review paper nanti akan kita tunjukin caranya pakai. Gitu ya. Jadi kalau yang sudah selesai nggak apa-apa, kalau ada yang ingin ditambahi juga nggak masalah. Seperti itu. Nah, riset paper itu untuk menjalankan riset studi ya, original riset studi. Ini memberikan investigasi unik terhadap author. Kemudian riset paper itu, jadi ini ya, apa itu tujuannya? Ya untuk menjalankan report detailed original research study. Kalau review paper itu untuk menganalisa literatur yang sudah ada. Jadi penelitian Pak Mas Hasan dulu ngembangin blockchain, tapi dia nggak bahas ini. Sementara nanti saya akan bahas ini. Nah, itu namanya review paper. Kemudian kalau berdasarkan apa? Berdasarkan ini ya, pakai primary literatur ya. Jadi by papers author. Kemudian kalau review paper itu basisnya apa? Ini basisnya dari publikasi yang sudah ada ya. Nah, di sini pakai secondary literatur. Jadi riset paper itu berdasarkan penelitian. Jadi teman-teman misalkan ada yang penelitian kayak mungkin Mbak Maureen misalkan di cluster ya, saya punya dikasih Pak Farid cluster tentang data produk atau data konsumen. Nanti tujuannya apa nih? Tujuannya ini untuk melihat klasterisasi produk atau klasterisasi pelanggan, atau teman-teman yang mungkin ada di blockchain, bagaimana pengembangan blockchain untuk UMKM. Kalau UMKM nggak ada ya, mungkin untuk bawang dan lain-lain. Ya, berdasarkan apa? Jadi teman-teman tujuannya kemana? Kemudian ditulisnya gimana nih? Ya, teman-teman buatnya ada rumusan masalah ya. Kemudian kita collecting data, kemudian kita buat original study. Kemudian semua tulisannya itu ditulis menjadi analisa sama interpretasi. Pak, ini berarti mana? Ini itu berarti rumusan bab 1, teman-teman. Kemudian ini ada yang riset paper, berdasarkan analisa ini bab 4. Kalau review paper, teman-teman ya tinggal nyari topiknya, kemudian summarize. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan overview ya. Nah, maksudnya kayak gini teman-teman, misalkan Pak, saya pengen ada ide nih, misalkan dikasih kalau dari KKI COE cuma ngasih ide awal, tapi teman-teman pengen ngembangin. Pak, saya belajarnya dari mana? Teman-teman bisa belajarnya dari review paper. Review paper kita bisa lihat dari Chrome ya, seperti ini. Teman-teman bisa lihat dari Science Direct dulu, Science Direct. Kemudian yang teman-teman cari apa nih? Misalkan supply chain management. Supply chain management. Ini ya, supply chain management. Misalkan saya nggak pakai agriculture, supply management, kemudian saya klik pages ya, kayak gini. Oke, pencarian. Kemudian yang teman-teman cari adalah apa? Di sini ada riset artikel ya, teman-teman lihat di sini ada riset artikel sama review paper. Kalau teman-teman mau nyari bab 2, silahkan teman-teman klik yang review artikel. Ya, review artikel itu nanti akan keluar seperti ini. Jadi mengidentifikasi strategi untuk disaster management untuk healthcare supply chain during COVID. Nah, ini systematic literature review. Nah, biasanya kalau systematic literature review itu kayak ada orang baca banyak, kemudian dirangkum. Ini kayak teman-teman buat bab 2. Nah, teman-teman bisa buat bab 2-nya bisa diambil dari sini. Kok bisa, Pak? Ya, kita contoh lihat ya. Ini ya, misalkan sustainability management untuk multi supply chain. Misalkan kita lihat yang di sini, kita klik. Ini ya. Nah, teman-teman nggak perlu membaca jurnal segitu banyaknya, teman-teman bisa cukup baca pakai literatur review. Cuma di sini pun kalau kita cuma baca literatur review, ini kurang nih teman-teman. Teman-teman juga harus nyari sendiri. Nah, makanya nanti kita pakai tools yang bisa kita pakai. Nah, jangan lupa cari yang di tahunnya itu, jangan yang tahun lama ya. Teman-teman bisa klik 2024,
2023, 2022, 2021, paling enggak tuh maksimal 6 tahun sampai 5 tahun. Pak, ini kenapa ada 2024? Ya, karena itu ada paper itu yang sudah diaccept, tapi papernya itu keluarnya tahun depan, tapi sudah bisa di-download sekarang. Jadi teman-teman bisa ngambilnya dari sini. Ini ya. Dan nanti misalkan sub-supplier, teman-teman bisa lihat introduksinya gimana, terus background-nya apa, dia bahas-bahasnya apa. Seperti ini ya. Nah, ini kalau nanti teman-teman mau dilanjut ke tes skripsi ya. Jadi bentuknya kayak gini. Misalkan choose database-nya apa. Jadi dia membaca nih, pakai keyword-nya apa, multi-tier dan seterusnya, inclusion-nya apa, review, kemudian read paper dan seterusnya. Ya, ini ya bisa dilihat. Kemudian dia membahasnya apa nih? Bisa lihat nih, misalkan primary-nya first order construct, second ini kemudian apa. Jadi dia punya kelebihan sama kekurangannya. Ya, teman-teman bisa langsung diambil kayak gini ya. Ini relasi ya, contingency variable dan cluster mereka. Ini lumayan bagus nih, kita bisa unduh ya. Misalkan download, save aja lah. Kalau teman-teman mau nge-save, jangan langsung di-save biasa ya, tapi kalau bisa itu di-rename sesuai namanya. Seperti itu. Kemudian lanjut ya, kita lanjut. Ya, ini review paper, kemudian yang dilaporkan apa? Kalau dilaporkan apa nih teman-teman yang di KKI, berarti teman-teman kegiatannya ngelaporin apa nih? Misalkan ada yang buat, saya buat pengembangan MLOPS, berarti kenapa pakai MLS dan lain-lain. Nah, kemudian ini juga terdiri dari diskusi ya tentang implikasi hasilnya. Bagaimana studi ini berkontribusi terhadap penelitian yang sudah ada, kemudian ada rumusan apa namanya hal yang bisa kita lakukan ke depan. Contohnya kayak gini teman-teman, misalkan teman-teman punya rumusan masalahnya 2, misalkan rumusan masalahnya 2. Kemudian waktu dijalanin, berarti kan rumusannya 2, berarti tujuannya 2. Kalau rumusannya 2, tujuannya 2, ya kalau rumusannya 2, tujuannya 2, berarti kesimpulannya 2. Seperti itu ya. Nah, misalkan saat perjalanan teman-teman ngerjain, Pak, saya dikasih sama mungkin Pak Farid itu ya, Pak Farid ngasih rumusannya 2 nih, tapi saya cuma baru ngerjain 1, gimana Pak? Nah, mungkin saya ngomong, ya udah Mas atau Mbak, karena yang bisa dikerjain 1, ya udah udah di input bisanya 1, berarti rumusan masalahnya jadi 1, tujuannya 1, kesimpulannya 1. Lah Pak, tadi kan kita punya rumusan yang kedua. Rumusan yang kedua tadi yang nggak bisa dikerjain, dimasukin batasan masalah, di mana nanti batasan masalah nanti akan dijadiin saran. Seperti itu. Jadi, kenapa harus begitu? Karena kalau teman-teman disembunyikan, kalau teman-teman nggak bahas, nanti takutnya ada penguji atau reviewer akan tanya, loh, kenapa ini nggak dibahas? Nah, nanti malah kalau nggak dibahas, malah disuruh revisi. Nah, ketika teman-teman disuruh revisi, maka jadi repot. Nah, mendingan kalau ketemu nggak bisa, ya silahkan kalau memang nggak bisa dipakai, silakan masukkan ke batasan masalah. Itu ya. Jadi yang dilaporkan tuh itu. Kemudian berapa lama ya? Berapa lama ya kalau how long, Mas? Sorry, how long itu berapa banyak ya kalau teman-teman buat riset paper itu ya sampai 6.000 kata. Tapi maksudnya 6.000 kata itu di jurnal ya, kalau teman-teman nanti buat kayak di semantik atau di jurnal yang di Sinta itu kan rata-rata 3.000 sampai 6.000, tapi kadang-kadang sampai 12.000. Berarti kalau review paper itu lebih panjang lagi. Nah, kalau buat abstrak teman-teman nanti bisa dilihat kembali ya. Kita lihat ada general background. Jadi kalau kita lihat di sini ada rumusan umum, kemudian specific background, kemudian ada knowledge gap. Knowledge gap itu dapatnya dari mana? Knowledge gap itu teman-teman lihat, banyak penelitian Mas Hasan tuh cuma bahas blockchain seri A, tapi nggak pernah bahas blockchain seri B lah. Di sini teman-teman bisa nulis nih. Knowledge gap itu yang warna biru sama merah ini yang teman-teman penelitiannya nih. Nah, gitu ya. Kemudian ada result dengan key concrete value. Nah, ini hasilnya. Jadi teman-teman di sini kami melaporkan penemuan ini. Kita menunjukkan bahwa bla 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 bla. Terus kemudian dihasilkan jawabannya. Pak, ini kan bukannya kepanjangan. Nggak apa-apa kalau kepanjangan, nanti teman-teman bisa diringkas lagi. Ringkasnya pakai apa? Nanti kita pakai ChatGPT. Seperti itu ya. Kalau teman-teman agak bingung, bisa kita pakai ChatGPT untuk diringkas. Seperti itu. Kemudian lanjut. Memilih riset topik. Ya, kemudian brainstorming session for ideas ya. Kemarin kalau brainstormingnya ada beberapa yang dari KKI itu sudah ada idenya. Kalau belum ada mungkin bisa ditanyakan ke PIC-nya ya. Kalau enggak mungkin kalau pas saya free nanti silakan teman-teman tanya ke saya, enggak masalah. Kemudian literatur review dan identifikasi problem statement, nanti identifikasi masalahnya nanti kita bisa pakai yang tadi ya, yang web tadi. Kemudian kita fokus pada research topik.
kemudian kita riset dan kreasi of outline. Ya, di sini teman-teman bisa brainstorming ide ya. Misalkan tanya, Pak, ini saya pengen ini, Pak, dan lain-lain. Kemudian baca beberapa riset paper dan case studies ya, kemudian fokus research topik, kemudian kita buat riset dan kreasi of outline. Ya, kemudian ini ya, yang paling penting kalau kita buat laporan KKI, kita harus punya 5W 1H. Buat apa yang ingin di achieve ya, apa yang ingin ditampilkan misalkan. Kemudian fakta-faktanya apa? Kemudian apa yang terjadi jika keputusan ini tidak dibuat atau nggak ada solusi yang ditemukan. Kemudian what do I need in order to find solution? Apa yang harus kita lakukan untuk menemukan solusi? Kemudian kenapa nih? Kenapa saya harus kenapa saya harus mendapatkan solusi? Kenapa problem atau opportunity muncul? Kemudian kenapa saya membutuhkan solusi ini ya, over forward at all? Kemudian paling tidak tanyakan 5 seperti itu. Nah, terus bagaimana situasi ini yang berbeda, terus bagaimana informasi ini akan relevan saat kita gathering, kemudian bagaimana saya dapat menangkapnya lagi-lagi, kemudian bagaimana saya melibatkan orang-orang yang relevan, bagaimana ya, itu kemudian di mana isu ini berkembang, kemudian di mana ini berefek, kemudian di mana ini penting ya, di mana penelitian ini penting, kemudian jika iya kenapa. Nah, kemudian siapa yang mendapatkan manfaat, kemudian siapa yang butuh sama aplikasi ini, kemudian siapa yang terlibat terhadap informasi dan lain-lain, kemudian siapa yang akan diinformasikan. Kemudian kapan permasalahan ini muncul, kemudian kapan kita harus segera bertindak, kemudian kapan ini harus diselesaikan. Nah, research question ini adalah pertanyaan terkait riset intens yang untuk diselesaikan seperti itu. Kalau hipotesa itu adalah proposisi atau saran bahwa riset ini untuk menunjukkan sesuatu. Kemudian writing research question, ya kita lihat ini ya research questionnya. Nanti kalau teman-teman agak bingung, nanti bisa kita mulai di bab 1. Teman-teman bisa membuat sendiri dulu atau nanti bisa nunggu dari kami. Tapi paling tidak udah keluar dulu ya kalau yang dari terutama yang di teman-teman yang di Metopel sama yang di TA1. Makanya di sini ada teman-teman di A1 juga tak suruh ikut sekalian. Jadi spesifik ya riset questionnya itu spesifik apa yang teman-teman ingin tuju, kemudian how will you measure the success, seberapa ingin teman-teman ini mengukur kesuksesan. Kalau metrik kesuksesannya apa nih, misalkan kalau klasifikasi berarti akurasi, kalau time series berarti adalah error rate-nya ya turun ya, RMSE. Kemudian realistik itu apakah mungkin enggak sih? Nanti kan makanya kita teman-teman butuh pembimbing juga nih, kan ada pembimbing KKI juga ya. Nah, jangan terlalu ini ya, too narrow atau terlalu kecil atau terlalu lebar nih. Contohnya kayak gini. Kalau contohnya ini ya, too narrow, what is number of student currently enrolled in art of our school? Nah, ini kan dia cuma ngelihat di berapa banyak mahasiswa yang ada di TI kayak gitu. Itu kan terlalu sempit ya. Kalau less narrow ini kita lihat how does education level art specialist impact enrollment. Jadi kita malah lihat bukan berapa banyak mahasiswa yang ada di TI, tapi kita bisa ngomong seberapa tinggi level edukasi pada mahasiswa TI seperti itu. Ini macam-macamnya. Kemudian kita kontekstualisasi, relevan, kemudian purpose and problem. Nah, di sini ya teman-teman nanti mungkin kita akan settingkan ke tempat lain ya. Apa itu problem dan kenapa ini butuh atensi, kemudian di mana dan kapan problem ini arise, kemudian kapan dan bagaimana problem is not addressed, kemudian is the problem of current interest, kemudian is problem likely to continue in the future. Kemudian ada relevance problem, kenapa ini penting untuk diselesaikan, bagaimana problem ini mempunyai relevansi yang lebih luas, kemudian bagaimana problem ini spesifik akan menambah nilai ke society, terus kemudian how it will benefit future research. Oke, nah di sini ada manuskrip ya, contohnya konseptual manuskrip, mungkin kita nggak panjang-panjang nih, kita rumuskan dulu masalahnya, kemudian kita provide goals research at beginning of study, kemudian background dan rasional dan seterusnya.
Oke, ini yang kita lihat, nanti kita akan lanjutin karena masih ada 42, mungkin kita masuk ke sesi berikutnya. Yang saya mau nyoba ini adalah kita pakai publish or perish, teman-teman. Silakan teman-teman buka publish or perish. Kita klik di sini. Kemudian misalkan kita contoh nih, oke, misalkan ya teman-teman di sini kalau sudah diunduh, ada di Scopus ya, misalkan teman-teman bisa lihat apa namanya. Kalau teman-teman nggak bisa ngambil Scopus, teman-teman bisa ngambil Crossref. Ini kan di sini ada yang bintang 2 itu free registration required, ada Scopus. Teman-teman bisa klik di sini. Kalau nggak salah itu di mana ya, sebentar. New Crossref ya, ini ya, New Scopus search ya, klik bukan ding. Search itu di view preferences nih teman-teman, di preferences, kemudian teman-teman klik Scopus, kemudian teman-teman tinggal klik seperti ini untuk daftar di Scopus. Pak, bisa enggak saya daftar? Jawabannya bisa. Nanti teman-teman bisa tinggal ngambil, kemudian tinggal ditaruh di Scopus Key. Nanti ada di video yang nanti akan saya share juga. Oke, misalkan teman-teman asumsikan nggak dapat ini ya, misalkan kita mau ngambil baru, saya ambil dari Crossref, kita klik, kemudian titel keywords-nya apa nih? Misalkan keywords-nya nih, misalkan nih teman-teman mungkin yang supply chain management nih, supply chain management, koma, kemudian apa nih? Supply chain management, misalkan kita lihat clustering, koma, seperti ini ya, kemudian clustering, kemudian SME, UMKM itu SME ya, small, medium, enterprise, misalkan seperti ini. Tahunnya kapan nih? Tahunnya kita lihat dari 2015 sampai 2024, seperti itu. Kemudian kita klik search seperti ini. Jadi akan nyari berapa yang nanti bisa ketemu. Nah, kalau nanti nggak ketemu, berarti kita kurangi satu-satu. Ini contohnya SCM, clustering, sama SME. Atau kita klik cancel dulu ya. Sebentar. Dan auto spending. Ngehang ya, sebentar. Kita lihat lagi publish or perish ya. No. Ya. Kita ulangi lagi, Crossref. Keywordnya apa nih? Misalkan kita contoh nih yang belum apa nih? Misalkan oke, saya minta contoh satu nih yang belum dapat judul apa nih contohnya? Daripada saya pakai judul. Silakan yang belum dapat judul siapa? Mbak Siba, apa ya kemarin ya Mbak Siba ya? Atau siapa mungkin? Saya sudah Pak tentang yang big data itu. Oke, kita coba aja nih pakai salah satu nih, biar lebih enak nih. Oke, keywordnya apa? Kemarin big data. Terus apa nih? Kemarin pengembangan infrastruktur warehouse big data untuk waste management menggunakan prototyping RID. Gimana Mbak, big data? Apa tadi? Pengembangan infrastruktur warehouse big data untuk waste management menggunakan prototyping RAD. Oh, gini ya, berarti waste management, kemudian big data ya, big data seperti ini ya. Ya, misalkan kita coba pakai ini, tahunnya kita lihat dari 2015 sampai 2022. Waste management, big data, ini ya, kemudian kita klik search, 2022, 2024, search, cek, kemudian kita klik lagi, sebentar, ini ada chat apa tadi? Ya, enggak masalah Mas Ot, karena kemarin kan kalau sudah ada judul ya enggak masalah, enggak masalah nih, teman-teman tinggal pakai aja. Kemudian kalau kita pakai yang ini ya, yang saya mau liatin dulu ini, misalkan di sini kita pakai Insightful XYZ ya, kita cek di sini Insightful XYZ, kita lihat yang tadi nih. Oke, kok nggak keluar sebentar.
Ya, dia lagi nyari, kayaknya nggak ketemu ya. Oke, kita misalkan tadi waste management big data. Teman-teman bisa cari di ini tadi ya, misalkan kita cari waste management, big data. Ntar, ya di sini misalkan big data for time series and analysis of poly waste management in India. Misalkan. Nah ini kan jatuhnya proceeding ya, ada masalah teman-teman. Misalkan pakai proceeding, kemudian di sini ada pakai insightful ya. Teman-teman bisa cek, misalkan, oh saya mau pakai ini deh. Doi-nya tak mau masukin sini, copy, kemudian tak taruh di sini. Tak enter. Kayak dia nggak mau ya, sebentar. Set itu paper doi. Oh doi-nya kan ini tadi masuk ya. Dia nggak keluar nih. Doi-nya karena mungkin terlalu baru misalkan. Kita cek lagi. Data waste electrical misalkan mana sih? Ini consultant waste management, drawing MS. Big data, handling missing data. Ini ya, misalkan kayak machine learning. Ya, misalkan kita copy aja nih, handling missing data. Kita taruh insightful, paper title. Kita klik. Ya, di sini teman-teman bisa lihat pakai view graph ya. Kita bisa klik yang teman-teman lihat nih, teman-teman mau ambil yang mana nih ya, alternatif ESG, decision making atau lain-lain. Misalkan kita klik view graph seperti ini. Ya, di sini ada slide-nya 9. Ini teman-teman bisa lihat nih penelitiannya yang dari VU ya 2019 ini ya. Tadi ada ngomongnya dari VU nih. Dari yang ini ya, Chongse Yang. Yang Chongse ini kan yang Chongse itu ada di posisi mana nih? Kita lihat. Nah, penelitiannya itu dia gabungnya kayak gini teman-teman. Jadi oh ini tuh interpret dan lain-lain ya, similar papernya siapa. Nah, teman-teman bisa cek, misalkan ya, oh ternyata itu ini paper-paper yang nanti teman-teman butuhkan. Ini kayak teman-teman buat literatur di bab 2 atau di bab satunya ya. Misalkan using machine learning gini, teman bisa klik add to papers, kemudian pakai machine learning kayak gini ya. Kemudian misalkan kayak gini, tinggal add paper, masukkan. Ya, nanti kita akan cek simbol papernya bisa lihat. Nah, papernya yang nanti teman-teman pakai, misalkan buat ini ya. Ini ada paper yang mirip tuh kayak siapa, jadi kayak penelitian terkait seperti itu. Kemudian ada most important paper itu paper-paper yang pakai itu siapa. Nah, teman-teman bisa lihat sebagai apa namanya, oh paper yang paling penting tuh yang mana teman-teman bisa lihat dari sini. Ini dari Insightful. Kemudian teman-teman juga bisa pakai yang search ini ya, search carrot. Misalkan kita copy, kita masukkan sini search carrot. Akan kita lihatnya di sini waste management. Terus koma big data, koma machine learning. Misalkan seperti ini. Kita klik search. Nah, dia akan membuatkan ini ya, apa namanya, teman-teman mau ngambil yang di mana nih? Misalkan, oh saya mau buat penelitiannya di big data and machine learning, Pak. Ya, teman-teman tinggal klik di sini, klik. Nanti yang 25 yang akan keluar nih. Jadi kayak big data, descriptive, predictive, information week, terus kemudian harnessing DX ya, teman-teman cari yang ini ya. Kalau ini kan dia kayaknya koran nih, apa majalah ya. Dan teman-teman lihat yang doi aja nih, yang ada doi-doinya yang tinggal diambil. Nah, teman-teman misalkan, oh saya mau bahas yang di market, Pak. Ya, market misalkan ya, teman-teman ada nih, ada Big Data and Marketing 2015 ini kan ini ya, apa kalau sekali lagi jangan ngambil yang Wikipedia atau yang ini. Kalau ini kan berita, teman bisa sih ambil nih. Kemudian dari software juga bisa ambil Sandhill dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa pakai ini digunakan untuk nyari rumusan masalah sama bab 2. Di samping di search carrot, ini ya silakan aja teman-teman dicoba. Sama ada yang Open Knowledge Map. Open Knowledge Map ini mirip kayak Insightful. Saya juga pakai kalau buat penelitian. Kita lihatnya di sini tadi ya, apa namanya, termnya apa nih? Termnya misalkan tadi apa, waste management, koma, big data, kemudian machine learning. Di enter.
Ya, nanti dia akan buat knowledge map. Teman-teman ditunggu sebentar. Ya, di sini nanti teman-teman bisa lihat, oh ternyata itu penelitiannya nggak banyak, Pak. Ya, ada masalah kalau ternyata papernya nggak gitu banyak ya. Di sini kan ada waste management, ada harnessing. Di sini teman-teman bisa lihat nih. Jadi yang kita sesuaikan di sini. Nah, kalau teman-teman misalkan ini kan ada jurnal-jurnalnya ya, yang tadi kita cari, dia akan keluar nih yang sesuai dengan kata-kata waste management, big data nih. Di sini dia akan nyari sampai banyak. Yang teman-teman cari itu bukan di book chapter, tapi di jurnal artikel ya. Teman bisa cek yang di jurnal artikel ini di sini teman-teman tinggal diambil. Oke, kayak gini ya. Ini yang open knowledge map. Teman bisa coba nanti kita mungkin insya Allah habis Lebaran ya kita akan coba satu alur full dari hulu sampai hilir nanti kita akan coba cek. Kemudian ada connected paper. Connected paper kita juga bisa cek. Pak pakai yang mana? Kalau saya pribadi sih aneh ya apa namanya saya pakai semuanya nih. Tapi untuk connected paper itu sama kayak yang tadi nih apa namanya dari buku yang ini ya. Misalkan kita lihat connected paper, misalkan dari judul ini ya supplier ini misalkan saya copy seperti ini, tak masukkan ke sini, tak build graph, nanti dia akan masuk sesuai. Kita klik ya choose paper, nanti dia akan buat garis-garisnya nih teman-teman. Ya, di sini ada prior work ya, teman-teman kalau mau ngambil bisa langsung dicek di sini prior work. Prior work itu yang sebelum ada paper ini. Ya, sebelum ada paper ini. Kemudian teman-teman bisa tinggal di-download ya. Teman-teman bisa di-download di sini. Download misalkan ya prior work, save misalkan. Kemudian ada derivatif. Derivatif itu setelahnya atau yang survei atau yang relevan. Ya, teman-teman bisa tinggal klik derivatif. Ini ya, derivatif work, tinggal di-download lagi. Download, masukkan sini. Udah, kemudian teman-teman bisa buka pakai Mendeley. Kemudian teman-teman tinggal ngambilin aja sesuai kebutuhan. Ini ya, misalkan teman-teman bisa klik add new, kemudian import library, tadi dari BIP. Ini ya, nanti ada ini sama ini, teman-teman tinggal klik aja, open. Nanti dia akan download, dia akan ngupload semuanya ya. Kalau kita cek di sini, download, derivatif ya. Kalau kita buka open with notepad aja ya, biar gampang. Ini bentuknya kayak gini teman-teman. Ini kayak daftar pustaka yang sudah ada. Nah teman-teman nanti akan masukkan semua ya, ada social tension dan lain-lain. Oke, nah kayak gini. Kemudian ada lagi ya, yang terakhir ya, yang terakhir itu ada The Iris AI. Ya, The Iris AI itu teman-teman bisa copy sini ya. Yang ini tuh teman-teman bisa sesuaikan sama topiknya nih, The Iris AI. Iris AI, sebentar, agak lama. Oke, klik try me ya. Teman-teman bisa sign in ya, nggak masalah. Teman-teman apa nih? Mau maps apa fokus studies? Misalkan mau maps, misalkan ya, misalkan maps. Teman-teman build your own, misalkan klik. Oh dia harus ini ya, kita register dulu aja ya, register. First name, misalkan Varial Zelmi, saya itu adalah researcher ya. Kemudian accept, sebentar, accept, sign up, dan cek ya. Sebentar, ini saya tutup dulu ya, stop share. Saya buka dulu di Gmail. Varial Zelmi.
Oke, saya share screen kembali. Ini ya, misalkan kita login. Kemudian, ya nggak usah ya, kita klik aja nih. Misalkan teman-teman mau explore URL of research paper-nya di mana nih? Misalkan tadi handling ini ya, kita klik update, klik copy, terus masukkan ke sini, add floating ya, explore, kita iris AI, kemudian dia akan analisa. Oh, dia nggak mau ya di sini. Artikel, kalau kita nggak bisa artikel ya kita iris AI dulu, iris AI, ya, explore, dan focusing ya, kita lihat focusing. Title ini ya, misalkan waste management using big data. Nah, kalau teman-teman bingung, tinggal dicek OpenGPT ya, chat OpenAI. Ya, kita lihat kayak gini ya, misalkan kita buat kenapa kita butuh big data untuk waste management system. Oke, ntar. Ya, karena kita ngomong waste management system, dia belum ada bahasa Indonesianya ya. Nah, ini kita copy aja nih teman-teman, copy, kemudian ditaruh di focusing nih. Ini ya, start new focusing. Nggak tahu nih, kenapa nih? Oh, nggak bisa ya? Premium bayar. Oke. Yang sini mungkin nggak anu ya, mungkin kita lihat remote. Enggak, remote-nya nggak bisa. Import data. Nggak bisa ya, klik. Klik. Start new focusing, my account. Bisa nggak bisa ya? Import data from bookmark. Search, explore. Oh, nggak bisa. Berarti yang ini harus bayar nih fiturnya nih. Kalau yang iris AI nggak bisa nih. Cuma teman-teman bisa klik yang di mana ya? Oke, ya mungkin iris AI nanti akan saya coba lagi ya teman-teman ya. Tadi itu bisa, cuma ke ini pas tak pencet lagi nggak bisa nih. Oke, jadi teman-teman ini nanti silakan dibuka ya. Ada Insightful, Search Scarat, Research Rapid. Ini untuk nyari info-info termasuk di Publish or Perish. Ini ada contoh-contohnya ya. Teman-teman bisa dilihat. Oke, gitu dulu teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa ya? Nah, itu nanti untuk tambahan, nanti mungkin insya Allah minggu depan kita akan coba dari hulu sampai hilir ya. Saya akan nyoba, saya juga mau membuat penelitian yang terkait mungkin dari UMKM, nanti kita akan nyoba dari hulu sampai hilir, dari pertama kita nyari dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa dapat masukan, oh caranya buat laporan KKI gimana gitu. Oke, kalau tidak ada mungkin nanti pertanyaan bisa kita sambung di grup WA ya, biar nanti nggak kelamaan untuk apa namanya kita untuk Zoom-nya. Oke, dari saya mungkin cukup sekian teman-teman. Terima kasih waktunya. Silakan beraktivitas kembali untuk mengerjakan laporan KKI. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Mari. Rekaman nanti ditunggu ya. Nanti diupload Mas Hasan.